Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 10 Desember 2021, tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31, demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jika Anak Manusia datang, jawabanku apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini adalah pengajaran Yesus Kristus tentang penghakiman terakhir, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. William Barclay mengatakan bahwa Matius 25 ayat 31 sampai 36 ini adalah salah satu perumpamaan yang hidup yang pernah Yesus katakan, dan maknanya sungguh amat jernih bahwa Allah akan menghakimi kita sendiri dengan reaksi kita terhadap kebutuhan sesama kita manusia. Penghakimannya tidak tergantung pada pengetahuan yang kita dapatkan atau kemasyhuran yang kita raih atau harta yang telah kita peroleh, melainkan pada pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Sejalan dengan yang dikatakan oleh William Barclay tersebut, Bunda Teresa dari Kalkuta ketika diwawancarai di tahun 1974 pernah berkata demikian, "Aku melihat Tuhan pada diri setiap umat manusia. Ketika aku membasuh luka-luka orang yang sakit kusta, aku merasa sedang merawat Tuhan Yesus sendiri." Tidakkah ini sebuah pengalaman yang indah? Menjumpai Tuhan bukan hanya ketika Bunda Teresa beribadah dan berdoa, melainkan Bunda Teresa menjumpai Tuhan di dalam pelayanannya terhadap mereka yang menderita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apabila Anak Manusia datang, artinya waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dia datang tidak di dalam kehinaan yang lahir di kandang domba Bethlehem seperti kedatangannya yang pertama 2000 tahun yang lalu, tetapi dia datang di dalam kemuliaannya, di mana semua malaikat bersamanya, dan dikatakan dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dia datang untuk meminta pertanggungjawaban dari setiap orang tentang hidupnya yang dipraktekkannya selama hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Dia akan memilih dan memilah siapa yang akan masuk dalam tahta kemuliaannya. Hanya yang mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, yang setia dan yang taat, yang hidupnya selama di dunia ini mengamalkan firman-Nya, itu yang akan mendapat bagian dalam kerajaannya, menerima mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jelaslah bagi kita bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus, yang setia dan taat kepadanya saja yang akan menikmati hidup kekal bersamanya di surga mulia.
Selama kita hidup di dunia ini, marilah kita hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar, pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Walau dalam dunia ini kita mengalami kesusahan dan penderitaan, kita mengalami tantangan dan hambatan, kita mengalami pencobaan-pencobaan dari si iblis yang senantiasa mengaum-ngaum mau memangsa kita. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya, yang memang tidak ada yang tahu siapapun kecuali Bapa di surga. Kepulangan kita kepada Bapa di surga alias kita mati, kita juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Karena itu saudara-saudaraku, sebelum terlambat, marilah kita bertobat. Marilah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Marilah kita siap sedia, berlakulah baik dan benar. Marilah kita mengasihi sesama kita manusia, berikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat saudara-saudaraku, ada Tuhan di wajah setiap orang tanpa terkecuali. Lakukanlah itu sampai akhir hidup kita. Jika Anak Manusia datang, jawabanku apa? Jawaban kita adalah perbuatan kita selama di dunia ini. Amin. Marilah kita nyanyikan Bupende 544 ayat 1. Moloro panjoni Tuhan. Moloro panjoni Tuhan, molo salpu tikion, molo bisar bitang si payasi, jala saha matu gijang akanati nobusi, doho tau di bait Tuhan talau tusi, molo juon di Tuhata akago ardi pustaha di bain asini rohana alusaku o Tuhaku audison. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ialah Bapa dalam surga, atas firman yang telah kami dengarkan. Jika Engkau datang kedua kalinya, apa yang menjadi jawaban kami? Jawaban kami adalah perbuatan kami selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kami memohon, kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan kebenaran dan kebaikan selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kami mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam setiap kehidupan kami dan aktivitas yang kami lakukan, kami berdoa, kami memohon supaya Tuhan hadir dan berkarya di sana. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, tetap berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.